Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Milian Manhoef, potensi baru winger 60 miliar rupiah untuk timnas Indonesia di era Kluivert. Patrick Kluivert siap tulis babak baru di timnas Indonesia, tinggalkan warisan Shin Tae-yong. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Milian Manhoef, potensi baru winger 60 miliar rupiah untuk timnas Indonesia di era Kluivert. Sejak penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia, harapan besar mulai terbangun untuk membawa skuad Garuda mencapai level yang lebih tinggi di kancah internasional. Kehadiran pelatih asal Belanda ini tak hanya menawarkan gaya permainan baru, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi para pemain diaspora untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kluivert, yang memiliki rekam jejak luar biasa baik sebagai pemain maupun pelatih, diharapkan mampu memaksimalkan potensi pemain Indonesia dan diaspora untuk menciptakan tim yang lebih kompetitif. Salah satu pemain yang menjadi sorotan saat ini adalah Milian Manhoef, winger berbakat yang saat ini bermain untuk Stoke City di Championship Inggris. Pemain ini dinilai sebagai salah satu solusi potensial untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Dengan performa cemerlangnya dan akar keturunan Indonesia, nama Milian Manhoef kini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Berikut ulasan lengkap tentang latar belakang, karir, dan potensinya untuk timnas Indonesia. Latar belakang Milian Manhoef, akar Indonesia Suriname. Milian Manhoef lahir pada 3 Januari 2002 di Belanda. Ia memiliki darah Indonesia yang diturunkan dari ayahnya, seorang atlet kickboxing ternama yang juga memiliki darah campuran Indonesia-Suriname. Dengan latar belakang ini, Manhoef menunjukkan identitas multikulturalnya secara bangga, termasuk dengan menyertakan 3 bendera, Belanda, Indonesia, dan Suriname, di profil Instagramnya. Koneksi emosional dengan Indonesia ini semakin diperkuat melalui hubungannya dengan beberapa pemain keturunan lainnya. Salah satunya adalah Jens Raffe, pemain timnas Indonesia U20 yang secara pribadi mengenal Manhoef. Fakta ini membuka peluang besar bagi PSSI untuk mendekati Manhoef dan menjadikannya bagian dari skuad Garuda melalui program naturalisasi. Karir internasional, peluang terbuka untuk membela Indonesia. Manhoef pernah memperkuat timnas Belanda di level usia muda, mulai dari U16 hingga U21. Meski telah tampil di beberapa laga internasional di kategori junior, ia belum pernah dipanggil ke tim senior Belanda. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk berganti asosiasi, sebagaimana diatur dalam regulasi FIFA. PSSI kini memiliki kesempatan emas untuk mengamankan jasa pemain berbakat ini. Program naturalisasi yang sukses menjaring pemain-pemain diaspora seperti Jay Itzes, Tom Haye, Mes Hilgers, dan Sandy Walsh menunjukkan bahwa peluang untuk mendapatkan Manhoef sangat terbuka. Dengan usianya yang masih 22 tahun, ia bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. Karir klub, performa cemerlang dari Eredivisie hingga Championship. Karir profesional Milian Manhoef dimulai di Eredivisie bersama Vitesse Arnhem pada tahun 2020. Selama 4 musim di sana, ia tampil dalam 77 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 15 gol, dan membuktikan dirinya sebagai pemain sayap yang eksplosif dan konsisten. Pada awal 2024, Stoke City, klub yang berkompetisi di Championship Inggris, melihat potensi besar dalam dirinya. Kepindahan ke Stoke City menjadi langkah besar dalam karir Manhoef. Dalam 18 laga awalnya bersama Stoke, ia mencetak 5 gol dan mencatatkan beberapa assist penting. Penampilannya yang impresif menunjukkan bahwa ia mampu beradaptasi dengan gaya permainan Inggris yang lebih keras dan cepat. Kemampuan multifungsi dan gaya bermain. Salah satu daya tarik utama Manhoef adalah fleksibilitasnya di lapangan. Dengan tinggi badan 180 cm dan kecepatan luar biasa, ia bisa bermain di beberapa posisi. Sebagai winger, ia mampu beroperasi di kedua sisi sayap, memberikan ancaman konstan di sisi kanan maupun kiri. Kemampuannya untuk menggiring bola, melepaskan umpan silang, dan mencetak gol menjadikannya salah satu pemain sayap yang sulit dihentikan. Selain sebagai winger, Manhoef juga dapat bermain sebagai bek sayap. Dengan gaya bermain menyerang yang diusung oleh Patrick Kluivert, fleksibilitas ini akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Kemampuan bertahannya cukup baik, sementara kecepatannya memungkinkan ia untuk membantu transisi dari bertahan ke menyerang dengan sangat efektif.
Proyek naturalisasi dan dampaknya bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tengah menghadapi tantangan berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup C yang dihuni oleh Jepang, Uzbekistan, dan Suriah membutuhkan skuad yang kuat dan kompetitif. Kehadiran pemain seperti Miljan Manhoef dapat menjadi game changer, terutama untuk menambah kekuatan di lini serang. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Manhoef bisa menjadi salah satu pemain kunci yang membantu Indonesia bersaing di tingkat Asia. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, ia dapat membawa standar baru ke dalam tim, baik dalam hal taktik maupun mentalitas. Harapan untuk masa depan. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia memasuki era baru dengan ambisi besar untuk bersaing di panggung internasional. Miljan Manhoef, dengan kombinasi bakat, pengalaman, dan koneksi darah Indonesia, bisa menjadi salah satu pilar utama yang membantu mewujudkan visi ini. PSSI diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk mendekati Manhoef, seperti yang telah dilakukan terhadap pemain-pemain diaspora lainnya. Dengan proses komunikasi yang tepat dan program jangka panjang yang menarik, Manhoef dapat melihat potensi besar dalam membela Indonesia. Keputusan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia tidak hanya akan menjadi kebanggaan bagi Manhoef dan keluarganya, tetapi juga menjadi langkah penting untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi di masa depan. Kini, bola berada di tangan PSSI untuk membuka peluang besar ini dan menjadikannya kenyataan. Patrick Kluivert siap tulis babak baru di Timnas Indonesia, tinggalkan warisan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, telah resmi memulai perjalanannya setelah menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan PSSI. Dalam wawancara perdananya, pelatih asal Belanda ini memaparkan sejumlah rencana strategis yang akan ia terapkan. Kluivert mengindikasikan akan melakukan perubahan besar pada cara kerja Timnas, termasuk meninggalkan beberapa pendekatan yang sebelumnya diterapkan oleh Shin Tae-yong, ST. Seleksi ketat berdasarkan menit bermain di klub. Salah satu langkah awal Kluivert adalah memastikan hanya pemain yang aktif bermain di klubnya yang mendapatkan kesempatan di Timnas. Ia menegaskan, keterlibatan pemain dalam pertandingan kompetitif bersama klub mereka menjadi indikator utama dalam seleksi. Jika seorang pemain tidak mendapatkan menit bermain reguler di klub, maka sulit bagi saya untuk memanggilnya ke Timnas, ujar Kluivert dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu, 12 Januari 2025. Pendekatan ini berbanding terbalik dengan filosofi Shin Tae-yong, yang seringkali tetap memberi kepercayaan kepada pemain meski mereka jarang tampil di klub. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand yang jarang bermain di KMSK Denze, atau Pratama Arhan di Suwon FC, tetap mendapat tempat di era ST. Bagi Kluivert, hal tersebut tidak akan terjadi. Kami harus benar-benar melihat apa yang mereka lakukan di klub, termasuk bagaimana mereka berlatih dan apakah mereka memiliki program latihan tambahan. Itu menjadi sangat penting, tambahnya. Memastikan kesiapan fisik dan mental pemain. Selain seleksi berdasarkan menit bermain, Kluivert juga menekankan pentingnya memeriksa kondisi fisik dan mental pemain sebelum mereka dipanggil ke skuad. Ia menegaskan, pemain harus berada dalam kondisi prima untuk bisa bersaing di level internasional. Kami tidak hanya fokus pada performa mereka saat datang ke latihan Timnas. Saya ingin tahu bagaimana mereka menjaga kebugaran, bagaimana mereka bekerja keras di klub masing-masing, jelas Kluivert. Pendekatan ini mencerminkan standar tinggi yang diusung oleh Kluivert, yang menginginkan Timnas Indonesia menjadi tim yang kompetitif di setiap laga. Transformasi gaya bermain, fokus pada sepak bola menyerang. Jika di era Shin Tae-yong Indonesia dikenal dengan strategi bertahan dan mengandalkan serangan balik, Kluivert membawa filosofi yang berbeda. Pelatih berusia 48 tahun ini ingin Timnas Indonesia bermain lebih menyerang, dengan menitikberatkan pada penguasaan bola yang baik. Saya adalah pelatih yang menyukai sepak bola menyerang. Saya ingin tim ini bermain dengan penguasaan bola yang dominan dan menciptakan peluang sebanyak mungkin, ungkapnya. Strategi ini diharapkan dapat memberikan warna baru bagi permainan skuad Garuda. Dengan pendekatan menyerang, Kluivert optimis Indonesia bisa tampil lebih atraktif sekaligus kompetitif di level internasional. Perubahan formasi ke 4-3-3. Selain filosofi bermain, Kluivert juga akan merombak formasi yang selama ini digunakan Shin Tae-yong. Jika STY lebih sering menerapkan formasi 3-4-3, Kluivert akan kembali ke formasi 4-3-3 yang lebih ofensif. Saya suka formasi 4-3-3. Itu adalah formasi yang sering digunakan oleh Louis van Gaal, tetapi saya juga ingin memastikan para pemain merasa nyaman dengan sistem ini, ujar Kluivert. Formasi ini memberikan fleksibilitas dalam menyerang,
sekaligus memperkuat lini tengah dengan 3 gelandang yang mampu mendukung serangan dan bertahan secara seimbang. Tantangan dan harapan baru. Langkah-langkah yang akan diambil Kluivert menunjukkan ambisinya untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan target besar lolos ke Piala Dunia 2026, ia menyadari bahwa tugasnya tidak akan mudah. Namun, Kluivert percaya bahwa dengan pendekatan yang terstruktur, target tersebut bisa dicapai. Perjalanan menuju sukses memang tidak mudah, tetapi saya yakin jika semua pemain berkomitmen dan mengikuti filosofi saya, kita bisa mencapai sesuatu yang besar, tegasnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, juga mendukung penuh rencana Kluivert. Ia berharap perubahan ini dapat memberikan hasil yang positif dan membawa Indonesia meraih prestasi di kancah internasional. Kesimpulan, era baru Timnas Indonesia. Patrick Kluivert membawa visi dan filosofi baru yang diharapkan dapat mengubah wajah Timnas Indonesia. Dengan fokus pada seleksi berbasis performa di klub, pendekatan menyerang, dan perubahan formasi, era Kluivert menjanjikan gaya bermain yang lebih dinamis dan kompetitif. Namun, implementasi strategi ini tentu membutuhkan waktu dan dukungan penuh dari para pemain, staf, dan masyarakat Indonesia. Dengan persiapan yang matang, Kluivert optimis bisa mencetak sejarah baru bersama skuad Garuda. Kini, seluruh mata tertuju pada kiprah pelatih asal Belanda ini dalam mengawal Indonesia menuju pentas dunia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.